Namaste. Salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini aku mau ngajakin kalian untuk pick a card. Situasi kehidupan kalian di 3 bulan ke depan, ya. As we know, 3 bulan ke depan adalah tahun yang baru. Kita menyongsong 2023 in 3 months. So ya, bagaimana kalau kita lihat gambaran-gambaran yang bisa saja terjadi, ya, dan keberuntungan apa yang bisa memihak, hal-hal apa, gitu ya. Kita akan lakukan energi pick a card, ya, energy reading pick a card, dan oke. Kita akan sudah siapkan banyak kartunya. Well, pick a card. Yang pertama kita akan lihat dulu energinya. Ada tiga pilihan kartu ya teman-teman. By the way, buat yang baru bergabung, salam kenal ya. Namaku Haifa Pratama. Apa namanya? Aku biasa aktif di TikTok. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Oke. Yang sudah lama bergabung di channel aku, terima kasih untuk selalu setia menemani aku. Oke. Well, di sini ada 3 pilihan card, ya. Kalian bisa pick a cardnya sedari sekarang. Pick a card once, pick a card 2, pick a card 3, which is yang mana yang paling menarik energi kalian saat ini. Apakah pile nomor 1, apakah card nomor 1, apakah card nomor 2, apakah card nomor 3. Oke. Aku akan kesampingkan dulu ini, ya. Sekarang kita langsung masuk tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang lebar. Kita akan masuk ke pile nomor 1. Di card nomor 1, ya. Buat kalian yang memilih card nomor 1, energi readingnya ada protection. So, energi saat ini yang aku rasa kalian ini lagi ngerasa secure, ngerasa sedang sedang nyaman, sedang ngedapatin kebahagiaan, sedang ngedapatin ngerasa kayak empowerment, ya. Beberapa di antara kalian yang memilih kartu ini, aku ngelihat kayak kalian ini sedang ingin melakukan satu aksi, ya, sedang melakukan banyak perubahan. Ada diplomasi yang kalian lakukan dengan diri kalian sendiri pun juga dengan karir-karir kalian saat ini, ya. Banyak diplomasi yang ingin kalian lakukan. Lihat, aku ngerasa juga kalau dilihat dari kartu protection ini, kalian sangat aman, sangat secure. Beberapa di antara kalian mungkin ngerasa nggak aman secara finansial. Kenapa keuanganku begini-begini aja? Padahal sebenarnya 2-3 bulan ke depan, ya, kita berbicara menyongsong masa 2023. Sebenarnya protection ini cukup menggambarkan adalah keseimbangan, balance. Kalian cukup baik dalam segi finansial gitu, ya, dan terproteksi juga dalam percintaan. Menurut aku ada hal baru ini. Tapi kayak kalian tuh harus banyak membuat diplomasi dengan semua orang, ya. Oke, ada Ten of Wands di sini. Tentunya kenapa kalian ngerasa insecure? Di kartu Ten of Wands ini kalian tuh ngerasain banyak beban, ya. Yang memilih kartu A, kalian sedang merasakan banyak beban di dalam diri kalian saat ini. Entah beban pekerjaan, entah beban percintaan, entah beban keluarga. So many energi yang bakal membuat saat ini rasa yang kalian rasakan adalah Ten of Wands ini. Beban dalam keluarga, aku ngerasa gitu. Karena ada Ten of Coins di sini, ya. Ini ada Five of Wands. Konflik, ada perbedaan pendapat. Ten of Coins ini menggambarkan istilahnya stability. So sebenarnya gini, kalau dilihat ya energi saat ini, kalian ini sedang berkutat dengan kesibukan-kesibukan di dalam kantor, di dalam kerjaan. Beberapa juga ngerasa ada kerjaan baru, ya, ngedapatin kerjaan baru dan ngerasa sulit beradaptasi di dalam lingkungan tersebut gitu.
yang aku tangkap juga dari energy protection ini, kayak kalian tuh worry, overthinking, over worry tentang semua yang terjadi saat ini. Dan sebenarnya kalau kalian mau berpositive thinking ya, kartu protection ini bakal apa ya istilahnya, sebenarnya jadi jaminan buat kalian untuk secure, untuk bertemu dengan kedamaian yang kalian mau, untuk bertemu dengan ini, apa sih istilahnya, beban-beban yang kalian sekarang pikul ini kalian bisa lepasin nih, stres-stresnya, ngerasa kayak punya beban dalam segala hal, termasuk di dalam keluarga kalian tuh ngerasa ada beban, termasuk di dalam percintaan juga kayak banyak beban, termasuk di dalam pekerjaan juga kayak memikul beban. Intinya kalian ini stres. Kenapa kartu protection ini keluar? Dalam 1 atau 2-3 bulan ke depan kalian ini bakal secure, protect ya, tidak ada satu apalah istilahnya, kayak ada energi yang akan memproteksi kalian dari mungkin penipuan-penipuan, lebih stres daripada sebelumnya gitu. Jadi kalian terproteksi untuk tidak stres lagi 2-3 bulan ke depan ini. Perubahannya begitu. Sekarang kalian harus bertransisi untuk melepaskan nih, pelan-pelan tapi pasti selesaikan semuanya. Yang punya hutang, selesaikan. Kalau keluarganya mau damai, mau adem, mau tentrem, kalian harus menyelesaikan semua hutang-hutang sedari sekarang. Ten of Coins, ya, harmonisasi. Tapi sebenarnya ya, menurut aku kalian tuh punya fondasi untuk memperbaiki semua keadaan di dalam percintaan, di dalam rumah tangga, terlebih lagi di dalam finansial juga begitu. Ya, teman-teman yang memilih kartu A, kalau aku lihat di dalam Ten of Coins ini bercerita tentang kebahagiaan yang bisa kalian raih. Ya, beberapa di antara kalian mungkin memasuki fase perubahan yang kemarinnya stres, memikirkan banyak beban. Dan begitu kembali ke rumah ya, kalian sudah menemukan anak yang mungkin butuh kasih sayang, suami yang mungkin butuh dibelai gitu ya, istri mungkin yang butuh support gitu. Jadi kalau kalian stres di dalam pekerjaan, jangan dibawa ke dalam rumah. Which is ada Ten of Coins di sini. Ya, Ten of Coins atau Ten of Pentacles ini juga berbicara tentang kontribusi. Menurut aku ya, energi erat banget bahwa kalian-kalian yang memilih pile atau card nomor 1 ini menggambarkan keluarga kalian ini bakal utuh. Yang kalian beberapa pasti mikir, apakah keluargaku akan berantakan gitu ya, karena ada banyaknya konflik-konflik yang terjadi. Ya kalau aku lihat dari energy protection ini, definitely ya keluarga kalian tuh bakal sangat harmonis, berbicara 1, 2, 3 bulan ke depan. Karena kan kita ini ngomongin tentang energy reading di menyongsong Desember nanti. Gitu. Seputar ya, ini seputar masalah-masalah di dalam keluarga sih menurut aku. Ya, kalaupun masalahnya tidak di keluarga, kalian pasti ngebawa semua permasalahan secara personal masuk ke dalam keluarga. Makanya harus hindari dan harus memproteksi nilai-nilai yang memang kalian pegang. Jangan sampai masalah di office dibawa ke dalam rumah tangga. Jangan sampai hutang piutang pribadi dibawa ke keluarga. Ini aku ngerasa sebenarnya kalau dilihat dari Five of Wands juga banyak ketegangan yang terjadi ya. Five of Wands ini menggambarkan banyak disagreement. Entah kalian itu berkonflik dengan siapa, tapi kayak banyaknya masalah bertubi-tubi datang ini membuat kalian itu kayak sudah males nih berhubungan dengan siapapun nanti 2-3 bulan ke depan. Semacam menutup diri ya. Energinya seperti itu buat kalian-kalian yang memilih deck A card nomor 1. Five of Wands ya, kalau boleh jujur, Five of Wands ini menggambarkan apa ya istilahnya itu, ke perbedaan pendapat gitu. Perbedaan pendapat antara pikiranmu dengan pikirannya, pikiran kamu dengan pikiran teman-teman kamu. Jadi bisa saja yang aku lihat kayak kalian ini bakal menyendiri 2-3 bulan ke depan, bakal ngerasa ya kayak semua orang kalian rasa menolak kehadiran kamu, padahal sih sebenarnya enggak. Kamunya aja lagi down, lagi stres, lagi overthinking dari permasalahan kerjaan ke bawah keluarga, ke bawah lagi ke pertemanan gitu sih. Ya, energinya erat banget nih dengan kayak kalian tuh harus calm down ya. Kayak kalian harus kayak nggak perlu debat sih intinya gitu. Kalau dilihat dari Five of Wands ini erat banget, energi ketangkap nanti
kalian tuh bakal berkonflik dengan teman-teman sendiri, bakal berkonflik, banyak perbedaan, ngerasa kayak malas lagi berteman dengan siapapun, dan aku butuhin waktu sendiri dan jangan ganggu aku 2-3 bulan ke depan nih. Entah ya, karena mungkin ada beban sudah dari awal readingannya, beban-beban yang nggak bisa dijelaskan secara energi duniawi. Menurut aku ya, kayak kalian harus bertanya apa yang membuat kalian marah nih. Kalau sudah tahu ya, kalian harus tahu bagaimana cara kalian merespon diri kalian sendiri. Kalian pertanyakan ke dalam diri kalian sendiri, and then cari jawabannya. Kenapa orang-orang bisa memperlakukan kalian sendiri begini, gitu ya? Harus mengintrospeksi diri dulu. Kenapa semua orang seakan-akan memberikan penilaian negatif terhadap aku? Ini energinya begitu nanti di 2-3 bulan ke depan sampai akhir tahun. Jadi kayak kalian tuh malas juga cari kegiatan sosial, yang tadinya lebih baik aku di rumah aja deh bercengkrama dengan keluarga aku, akan jauh lebih baik begitu. Karena energinya protection, which is protection itu ngebutuhin waktu sendiri untuk berkontemplasi. Ini yang terjadi, kalian bisa saja menyendiri 2-3 bulan terakhir gitu. Ya, teman-teman. Oke, ada the sun di sini. Kabar baiknya mungkin financially kalian bakal achieve banyak hal yang bisa kalian achieve di dalam financial gitu. Walaupun ya ada masalah di dalam hubungan kita antar manusia ke manusia lain ya, social life kita mungkin keganggu, tapi uang jangan sampai keganggu deh. Ya, kalau nggak ada uang stres ya kak. Bener ya. Kalau yang penting ya udah deh, terserah kamu mau berteman sama aku, kita mau berbeda pendapat, yang penting aku punya duit say. Ini nih, beberapa di antara kalian melihat value uang itu jauh lebih baik dari pertemanan, tapi nggak semua ya. Ada juga menggambarkan justice, yang ngerasa saat ini bersyukur, seimbang, balance, dia merasa berkecukupan juga. Intinya kayak ada dua energi yang terdapat di kartu ini. The Sun ini menggambarkan keberlimpahan ya, abundance. Buat kalian yang memilih file kartu 1, The Justice ini juga menggambarkan konsekuensi, menggambarkan juga kayak pelajaran yang bisa kalian petik dari semua ini. Jadi kayak kalian tuh bisa saja mendapatkan kebahagiaan dalam segi finansial, tapi kalian belajar nih how you treat your people around you, how you treat your family, how you treat yourself dari masalah ini. Bagaimana cara kita memproteksi semua ini menjadi balance. Ini ya, ada di kartu Justice, which is ada konsekuensi yang harus kita jalanin di setiap pilihan dalam hidup. Kita memilih untuk menyendiri nggak apa-apa. Mungkin 2-3 bulan ke depan ngebutuhin waktu menyendiri untuk berkontemplasi mengejar kesuksesan yang kita mau. Nggak apa-apa. Take your times. Everything is going to be fine. Yang penting jangan menutup diri dari seterusnya. Gitu ya. Five of Wands, definitely ada konflik di dalam pertemanan yang sudah sedari dulu, dan ini pengen kalian selesaikan tapi nggak bisa. Entah karena ego masing-masing, atau kayak kalian tuh berusaha tapi teman kalian nggak mau gitu ya. Begitu aja terus ya. Sedangkan beban ini bisa saja dalam pekerjaan ya, tanggung jawab yang sangat besar 2-3 bulan ke depan. Atau ada dilema nih, pingin ganti kerjaan tapi nggak dapatin kerjaan, ngerasa nggak dihargai, sedangkan kalian sudah kayak capek banget di sini dan gak dihargai gitu ya. Tapi kartu di sini sebenarnya kalian bakal ngebutuhin energi dari keluarga, energi ya entah dari anak. Ini anak jadi penguat kalian, orang tua jadi penguat kalian, ayah atau bapak jadi penguat kalian, atau suami kalian atau istri kalian jadi penguat kalian nantinya gitu ya. Tapi percayalah ya, The Sun ini menggambarkan optimistik kalian, hasil dari buah pikir kalian, hasil dari usaha kalian ini berbuah abundant. Semesta sudah menyiapkan keberlimpahan yang kalian mau, which is this is financially The Sun. Sedangkan The Justice, kalian harus pintar-pintar membawa diri 2-3 bulan ke depan karena terlihat banyak konflik di sini. Gitu sih teman-teman semua ya. Oke, satu kartu lagi kali ya. Bagaimana hasil akhir dari ending kalian ini nanti berdrama apa? Tapi sebenarnya ya, kalau pertemanan nggak apa-apa, nggak masalah, kayak ada masalah, mungkin memang kita harus mengintrospeksi, kembali lagi ke keluarga, cari kesenangan kita, nggak apa-apa. Sometimes kayak kita butuh waktu sendiri untuk berkontemplasi, kasih diri kita jajan, kasih self reward, nggak perlu cari teman, kayak memang energinya malas nih, menutup diri, yang terlihat sih begitu.
Kayak nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak kita tuh butuh waktu sendiri. Tuh di harapan mungkin di Desember atau Oktober, November, Desember ini kamu semua bakal banyak belajar pengetahuan baru, aku bisa bilang istilahnya gitu ya. Bakal ketemu teman baru juga nih, yang tadinya mungkin bermusuhan dengan teman lama, ngebuka lagi channel mungkin istilahnya begitulah ya, kayak menutup diri dari satu, kebuka pintu-pintu lagi selanjutnya gitu. Aku ngelihat gitu. Tapi beberapa di antara kalian juga lagi senang menyendiri karena sedang membaca buku, mencari pengetahuan, mau upgrade diri gitu. Jadi kayak memang beberapa teman kalian yang lama itu mengcompare kalian, kayak nggak bisa menghargai kalian. Tapi kayak kalian sih, ya udah sih, kalau aku nggak dihargai aku bisa cari ke dunia aku sendiri. Which is di harapan ini di sini ya. Kalian mungkin bakal ngedapatin banyak kenyamanan dengan menyendiri, atau bertemu dengan teman baru yang support energi kalian gitu, yang sefrekuensi ya. Worry not, 2-3 bulan kalian bakal berasa sangat dinamis. Kenapa aku bilang dinamis? Ya, beban ada, tapi support juga ada, konflik juga ada. Ya, kalian sudah masih aja punya duit gitu ya. Ya, kalian bisa belajar dari semua ini, apa yang memang kalian inginkan, kalian butuhkan, apa yang harus dieliminasi, mana yang harus dipertahankan. Yes, bisa saja ada orang baru di dalam hidup kita. Should be a lot of new friends. Atau teman hidup juga nih, bisa aja ke arahnya ke situ. Tapi dari semua energi di sini, kartunya mau kalian untuk feeling secure. Ya, don't forget to grateful, karena abundance-nya sedang menuju ke dalam kalian ya. Oke teman-teman yang memilih kartu nomor 1, itu saja. Mungkin kita akan langsung masuk ke pile nomor 2. Bukan pile sih sebenarnya, kartu. Kenapa aku keep asking? Kartu nomor 2 ada the hunger ya. Lapar. Ini kalian bakal ngerasa ini nih. Sorry, kalian yang memilih kartu nomor 2, sorry, aku pakai kartu lainnya karena dia udah nggak lengkap tadi. Kartu nomor 2, menurut aku kalian bakal haus, kayak menginginkan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Ada energi kurang puas yang terdapat pada 1-2-3 bulan ke depan. Kurang puas dengan pencapaian, kurang puas dengan diri sendiri, merasa kecewa dengan diri sendiri. Bukan hunger juga dalam artian makan ya, bukan. Hunger ini lebih ke sifat norma ya, teman-teman. Ada the death di sini. Kalian harus bangkit ya dari intinya hunger ini menggambarkan kita harus mengontrol diri kita. Kita harus merasa cukup dengan semuanya ya. Gratitude harus kita praktiskan ya. And then supaya the death ini bisa terjadi kak ya. The death kan menggambarkan new beginning. Ada Nine of Wands di sini, disuruh bertahan dengan keadaan. Aku ngelihat the hunger ini erat banget dengan energi sedang merasakan kekecewaan ya. Kalian menginginkan banget kejelasan di dalam the hunger ini. Oke. Buat kalian yang memilih kartu nomor 2 ya, the hunger ini menggambarkan bahwa kalian di 1-2-3 bulan ke depan bakal haus banget dengan attention, which is ini energinya relate-nya ke percintaan menurut aku. Permasalahan yang klise. Yes, kalian aware ya, karena ada 2 new beginning di sini. Dan di tengahnya ada kartu bertahan. Kayak kalian itu mau melepaskan energi seseorang nggak bisa. Walaupun pilihannya banyak ya, mau ke death, mau ke the full. Ya intinya kayak kalian tuh harus bertahan dengan pilihan kalian sekarang nih. Nggak ngerti ya, tapi kayak kalau aku lihat dari kartu the hunger ini menggambarkan kalian bakal banyak belajar hal baru. Terutama rutinitas kalian bakal banyak yang kalian perbaharui dan terus mencoba banyak hal. Karena kalian tuh orang tipe yang tidak puas dengan sesuatu. 2-3 bulan ke depan banyak hal yang kalian bakal kulik-kulik gitu ya. Bisa juga luka lama terkulik lagi nih kalau dilihat-lihat
ya. Jadi hati-hati banget kemana arah tujuan kalian 2-3 bulan ke depan. Jangan sampai membuka luka lama. Jangan sampai membuka konflik baru juga. Ya, the death di sini. Teman-teman, buat kalian yang memilih kartu B, kartu A, kartu nomor 2. Kenapa sih aku ini? The death di sini menggambarkan energinya bahwa 2-3 bulan ke depan ada pembaharuan di dalam hidup. Ya, teman-teman semua yang memilih kartu ini, ada transformasi. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus berubah. Ya, perubahan akan terjadi. Ya, dan kalian dituntut untuk lebih optimis lagi. Ya, optimis karena kalian sedang mengejar sesuatu nih. Aku yakin beberapa di antara kalian sedang menyelesaikan resolusi di tahun ini. Dan ya sudah mau akhir tahun tapi nggak selesai nih. Ada target yang harus dikejar, which is kalian mungkin juga di pressure dengan banyak energi nih. Ya, interesting ya, karena ada 2 new beginning yang menghimpit kartu kartu Nine of Wands ya. Well, aku akan bahas the death-nya dulu. The death ini menggambarkan conclusion. The death ini juga kita bisa artikan dia sebagai mortality. Ya, kita mati dulu. Kita ngerasa kita harus nyerah dulu. Untuk apa? Untuk menang. Paham ya? Beberapa di antara kalian bakal mendapatkan situasi-situasi yang mungkin berat dijalanin. Tapi ya, saran aku nyerah dulu aja. Karena the death ini mau nggak mau akan membuat kalian menang pada akhirnya. Kalau saat ini situasinya di dalam percintaan ada masalah yang mungkin berat banget kalian pikirkan, pasrah aja dulu, say. Ya, daripada lu bingung-bingung mau ngambil keputusan apa, mau jalanin yang bagaimana, pasrah aja dulu, say. Terserah Ono mau melakukan apa, terserah dia. Gitu ya. Karena the death ini mengalah untuk menang. Which is the death after the life. The life after the death. Ada akan terus kematian. Setelah kematian muncullah kehidupan. That's the cycle of life. Ya. Kartu the death juga menggambarkan kita harus bertransformasi. Kita nggak bisa selamanya begini terus nih. Dibohongin, difitnah, dicaci, dimaki. Tapi kita nggak, we don't do anything gitu. Kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak bisa terus berada di situ. Transforms. Rubah diri kalian, cara pandang kalian. Tegaskan bahwa memang aku nggak mau diginiin gitu. Ataupun mengalah, pergi dari lokasi tersebut. Hilangkan memang mungkin nama dia. Kalau mungkin ini masalah percintaan juga ada yang aku lihat juga ya. Complicated feeling. Ya. Kalau memang ini ada masalah orang ketiga, kalian mungkin mengalah aja dulu. Mengalah, pergi tanpa kabar. Dan mungkin ada chance untuk dikejar kembali. Karena kalian dihimpit nih. The Fool and the Death. 2 of transformation. Ya, The Fool ini menggambarkan kalian harus lebih careless ya. Masa bodoh mau apapun terjadi, ya udah aku tetap jalani hidup aku. Aku terus jalani hidupku. Life it must go on kan gitu. 2-3 bulan ke depan kalian harus lebih optimis. Lebih masa bodoh. Lebih careless. Lebih kayak ya udah deh, kamu melakukan apa aja terserah. Ini relate-nya ke percintaan gitu. Beberapa di antara kalian ngerasa mau bertahan juga sakit, mau putus juga sakit. Tapi percayalah ada transformasi di sini, ya. Aku ngelihat gitu. The Death juga berarti ada energi distraction, Kak. Jadi kali ini bakal diuji dengan banyak masalah. Jadi hati-hati ya. Kenapa kartu Nine of Wands ini ada di sini? Setelah banyaknya masalah, kalian bertahan, kalian bakal bertemu dengan new kind of life. Ya. Oke, kita masuk ke Nine of Wands dulu. Nine of Wands di sini kita disuruh untuk bertahan. Untuk apa? Sukses. Ya. Untuk apa? Nih, ngedapatin keinginan-keinginan yang kita sudah susun sedari dulu. Ya, resolusi-resolusi atau evolusi-evolusi yang kita buat nih. Ya. Harapan-harapan di tahun dulu yang kita buat sampai sekarang belum tercapai nih, bisa saja akhir tahun tercapai. Kalau kalian punya hutang nih ya, menurut aku bisa terbayar di Desember. Pasti ada yang nonton ini punya hutang ya. Tapi kalian harus optimis untuk ngebayarnya. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau enggak ya begini terus nih, karena dihimpit dengan
opportunities, tapi kalian tetap menjadi diri kalian sendiri, nggak ngebuka opportunity itu. Ya teman-teman, kalaupun ini masalah di dalam, kalau aku nggak ngelihat sebenarnya banyak masalah ini masalah di percintaan, aku ngelihatnya gitu. Dan mungkin juga The Death ini juga menggambarkan corruption, ya. Jadi mungkin akan ada orang yang mengambil banyak kesempatan dengan diri kalian, dan kalian mungkin harus aware juga dengan itu. Karena No One ini mau kalian untuk bertahan dengan segala macam problem yang ada di dalam hidup. Ya, setelah kalian bertahan, kalian bertemu dengan kesuksesan. Istilahnya kalian ini sudah sedikit sejengkal banget dengan kesuksesan atau benda yang kalian mau, tapi kalian berantakan nih, menyerah. Padahal udah selangkah lagi gitu, tapi kalian menyerah. Entah kalian mau beli mobil kah, mau beli rumah kah, gitu ya, mau merencanakan pernikahan kah. Karena ada satu masalah, jadi semua berantakan dan mood kalian ini hancur, gitu ya. Jadi please banget 2-3 bulan ke depan, bestie-bestieku, kalian harus jaga mood, jaga emosi, jaga perkataan. Which is kita nggak bisa ngontrol ini nanti. Emosi kita bakal naik berapi-api. Tapi percayalah ya, The Death ini mungkin beberapa orang memanfaatkan kamu, ingin mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Tapi semua yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Kebaikanmu akan berbuah dengan hasil yang baik. Ya. Gitu ya. An ending, a new beginning. Ya. The No Ones, it's very close to your dreams. There is a wish coming true. Tapi nggak ada wish yang coming true tanpa effort. So memang harus bertahan dengan segala macam pressure yang ada. Oke. Okay? 2-3 bulan ke depan aku ngeliat kalian sukses, big sukses, ya. Tapi lagi-lagi kita bertahan dengan keadaan. Banyak pressure yang terjadi, banyak distraction yang mungkin terjadi, ya. The Fool juga menggambarkan optimis. Kalian melihat secercah cahaya di dalam kegelapan, tiba-tiba semangat kalian ini bangkit lagi, gitu. Desember ini bakal jadi titik balik buat kalian yang memilih deck nomor 2, kartu nomor 2. Desember, The Fool ini menggambarkan itu. Which is sebenarnya saran aku kalau kalian memang mau cari kehidupan baru, Desember buat resolusi baru. Desember mungkin kita bisa pergi ke tempat yang baru, kota yang baru, mau memulai hidup baru. Ini erat banget energinya. Mau cari kerjaan baru, haus akan informasi baru, sekolah mungkin juga ada energi-energi di situ. Hunger bukan makanan, bukan perut kita yang kita kenyangkan, tapi otak kita yang kita penuhkan dengan emosi, ya, emosi yang baik, informasi yang baik, ya. Menurut aku gitu. Complicated sih sebenarnya. Pada satu sisi kita mau berkembang, tapi mungkin banyak problem yang kita hadapi. Ya, percintaan juga kayak banyak yang mempressure sana sini, nggak jelas bagaimana, kayak digantung nih. Udah mau menikah tiba-tiba dibatalkan karena memang komitmennya sudah cacat sedari awal. Ada The Hermit, ada Eight of Pentacles, and then ada Pack of Swords. Dua kartunya bonus ya, tadi jatuh. The Devil and Seven of Pentacles. Aku nggak akan baca bottom energinya. The Hermit ini, aku melihat banyak sekali. Beberapa di antara kalian masih saja putus asa. Beberapa di antara kalian masih dililit hutang piutang. Beberapa di antara kalian juga masih bingung dengan keputusan yang kalian ambil saat ini benar apa tidak. Apakah dia pantas apa tidak gitu. Masih berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang klise. Ya, padahal sebenarnya tinggal dijalanin aja. Nggak usah banyak tanya, jalanin aja gitu. Kartunya mau begitu. Ya, kalian itu udah terlalu banyak pikir, tapi nggak ada action. Kalian masih aja mencari jati diri, mencari pembenaran jiwa gitu. The Hermit ini nih, terlalu banyak guidance, terlalu banyak masukan dari kanan kiri. Jadinya kalian nggak fokus mau kemana, mau ke A, mau ke B, mau jalanin yang mana, mau ke jalanin yang ono gitu. Be who you are, be yourself.
2-3 bulan kalian harus bertransformasi dan optimis. Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini belajar hal baru ya. Kita harus membuka pengetahuan baru, membuka diri kita untuk learning new skill, membuka diri kita untuk belajar hal baru, membuka diri kita untuk pertemanan-pertemanan yang mungkin masuk. Atau Eight of Pentacles ya, ini juga bisa menggambarkan kita akan membuat new commitment. So welcome new kind of life. November, Desember. Orang baru akan hadir dalam hidup kita juga ini. Rezeki yang baru. Ya. Hasil dari kerja keras kalian, hasil dari buah pikir kalian, hasil dari kontemplasi kalian ya. Hasil dari kalian merenungi diri gitu. Mengintrospeksi diri kalian. Ini hasil dari buah pikir kalian semua. Produk-produk imajinasi kalian semua ini. Ya. Dengan kata lain, this is a wish coming true from your opinion. Kalian dihimpit 2 kartu ini ya, lagi-lagi have a very good feeling on this reading. Kalian bakal achieve apa yang kalian mau. Page of Swords. Harus punya energi, harus keberanian, punya keberanian gitu. Mendorong. Kalau sudah di depan jurang, dorong sekalian diri kalian di jurang. Jadi kalian tahu seberapa dalamnya tuh. Gitu ya. Mati akhirnya. Poinku adalah harus punya keberanian dan kepintaran, which is the hunger ini akan leading kita untuk itu ya. Kita bakal haus dengan informasi, haus dengan mungkin pertemanan yang baru, haus dengan mencari jati diri, mungkin haus dengan perubahan ya, lapar dengan banyaknya masalah ini, jadi membuat kita stres. But trust me, this is very good. Seven of Pentacles di sini menggambarkan bakal banyak datangnya bantuan. Hasil dari kebaikan kalian bakal banyak bertubi-tubi kembali lagi ke kalian ini. The Devil ya. Jangan terikat dengan materialism. Aku ngelihat kalian ini, beberapa di antara kalian masih terlilit dengan hutang mungkin ya. Berusaha untuk melepaskan nih. Percayalah bisa. Tapi kayak kita memang harus manage ini dengan baik. Cari pertolongan kalau memang butuh pertolongan untuk memanagenya. And then aku ngelihat The Devil ini juga arahnya kayak kita masih spending too much ke hal-hal yang nggak penting. Perbaiki di situ. Aku lihat it's very good reading. Ke depan ada transformasi, banyak new beginning. Ada 2 nih ya. Atau kalian bakal memulai pertualangan baru di dalam hidup. Sarannya adalah bertahan dengan segala macam problem yang datang ya. Percintaan, pekerjaan, rumah tangga, apapun yang sekarang kalian hadapi saat ini, kalian akan ngerasa kurang. Karena hunger ini adalah esensi dari itu. Ya, nggak apa-apa. Life is must go on. There is good investment, hasil dari kebaikan kalian akan berbuah untuk kalian lagi. The Devil, you need to address your addiction. Shopping berlebihan nggak boleh. 2-3 bulan ini ya. Manage keuangan kalian dengan baik. Page of Swords, you have to have a determination. Memiliki semangat juang yang besar. Udah nggak ada waktu lagi untuk menyendiri. Udah nggak ada waktu lagi untuk mencari apa itu ono ini. Nggak boleh lagi banyak berkontemplasi. This is the time for action. Ya. Berat nih energinya. Teman-teman yang memilih deck lagi. Kartu 2. Well, sekarang ada pain, luka. Aku ngerasa kayak kalian ini banyak dikecewakan. Entah sekarang atau 2-3 bulan kalian ini bakal dihantui oleh rasa luka, rasa ketakutan, kekecewaan, ekspektasi yang berlebihan. Kalian yang memilih deck atau kartu nomor 3, erat banget energi luka batin. Aduh berisik ya, ada yang mandi. ada the Magician di sini. And then Eight of Wands. Kartu ketiga ada Six of Swords. Well, kalian yang memilih kartu nomor 3 ini nanti aku buka ya. Terlihat jelas kalian ini butuh banget bantuan di 2-3 bulan ke depan. 1 atau 2-3 bulan ke depan menyongsong 2023 ya. Pain di sini, luka-luka lama bakal muncul, atau sekarang kalian merasakan ini.
merasakan luka batin yang teramat sangat sakit, dan kalian mungkin bingung bagaimana cara mengatasinya. Jadi The Magician ini menggambarkan kalian bakal cari banyak pelarian. Ini yang kutangkap. Kalian bakal berusaha mencari pelarian kemanapun, tapi nggak bisa. Menurut aku kalian harus hilangkan masalahnya di dalam diri kalian dulu. Ya, kita nggak bisa menutup lukanya dengan perban. Dia akan busuk kalau kita nggak obati dia dengan baik. Kita harus tetap minum antibiotik gitu ya. Kalau maksud aku, kalau kita punya luka batin, kayak kita nggak perlu cari pelarian gitu. Kalau kamu sakit secara mental, kamu mau healing, kamu pergi ke Bali, setelah pulang kamu habis uangmu, kamu nggak jadi healing. Habis lagi uangmu, stres lagi kamu gitu ya. My point is, The Magician ini kita bisa meng-create. Kita bisa untuk memilih tidak memikirkan masalah ininya, sakitnya, kebingungannya, kebimbangannya. Apa sih sebenarnya di 2-3 bulan ke depan yang terjadi di Magician? Kekurangan uang. Bisa saja terjadi. Aku ngelihatnya gitu. Ya, kalian itu berambisi, kalian tuh punya skill, punya kepintaran, tapi malas. Walaupun nggak semua juga. Apalagi kira-kira permasalahan yang ada di sini? Tertipu, ya, terlalu baik terhadap teman sendiri. Jadi kalian tuh kecewa, dibohongin, dihianatin. Percintaan juga ada di sini, The Magician ini. Jadi apapun bisa terjadi nanti, ya. Akan selalu datang masalah di hidup kita. Itu nggak bisa dipungkirin. Tapi bisa nggak kita berdamai dengan semua masalah yang datang? The Magician ini kita bisa meng-create apa yang kita mau. We can choose not to think about the pain. Rather we think about the pain, we think about happiness. Cari penyelesaiannya. Jangan menyesali lagi. The Magician ini menggambarkan kita bisa memanifestasi kehidupan yang kita mau 2-3 bulan ke depan. Asal kita harmoni dengan happiness. We not harmony with the pain. Kalau kita harmoni dengan sakitnya, kita akan terus menarik kesakitan yang lainnya. Be careful ya teman-teman yang memilih deck ini. Kartu nomor 3 ini. Which is The Magician, this is very good card. Kalian bakal bisa meng-create sesuatu yang kalian inginkan. Percintaan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu ya, kesehatan yang lebih prima, dan Tuhan kasih ini semua dengan cepat. Echo of Wands. Asal kalian mau harmoni dengan ini. Ini 3 kartu ini sama ya artinya. Which is di sini manifestation, this is acceleration, and then transformation. Ya. Kita nggak bisa lagi mikirin masa lalu di luka dalam, luka batin yang terdapat pada masa hidup kita di masa lalu. Nggak. We need to move on dari energi ini, and then happy. Cari kesenangan, cari teman baru, cari energi baru, cari hidup baru. Ya. The Magician ini menggambarkan kalian bisa meng-create apapun yang kalian mau di akhir tahun nanti. Percintaan yang stabil, kehidupan yang stabil, energi yang stabil, keuangan yang stabil, pekerjaan yang kalian mau. This is manifestasi, produk dari pikiran kalian sendiri. Ya. The Magician ini juga menggambarkan kalian punya power, punya energi untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Which is Tuhan akan percepat semua mimpi kalian di Desember mungkin. Kalau nggak di Desember, tahun depan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian dipercepat. Yang penting kalian ngedapatin apa yang kalian mau. Dan Tuhan sudah kasih kalian jalan gitu. Masalahnya nanti kalian dapat nggak jalannya. Kayak banyak butuh bantuan juga aku ngelihat beberapa di antara kalian. Permasalahan kalau aku ngelihat sebenarnya ini less problem. Ini lebih banyak kayak kalian berkutat dengan diri sendiri ya. Belum bisa memaafkan diri sendiri dengan semua masalah di masa lalu. Dan syaratnya untuk bertransformasi di 2023 ini, you have to tutup rasa lukanya. Sekian dan terima kasih gitu kan. Barulah kalian bisa berkreasi. Barulah ada akselerasi dari semesta. Barulah transformasi terjadi di dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian masih sakit hati, tidur makan tak tenang, tidur tak nyenyak, hidup tak damai, nggak bisa. Kalian nggak bisa meng-create apa yang kalian mau, nggak bisa berfokus pada karir yang kalian mau. Brand yang sudah kalian besarkan nggak akan bisa membesar.
Karena lagi-lagi kita harmonis dengan ininya, energi sakitnya, lukanya. Ya. Oke, Eight of Wands ini berarti bisa saja kita bakal banyak memulai perjalanan. Desember, Oktober, November, Desember, kebalik-balik gitu lah. Eight of Wands ini menggambarkan itu. Ya, kita bakal banyak membuat perjalanan nih. Beberapa di antara kalian bakal mungkin sering traveling, ya. Karena stres nih, luka batin, healing tadi. Beberapa pergi ke Bali, pergi kemana gitu. Tapi nggak bisa pulang dari travel, pain, rasa lukanya akan sama. Syaratnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ya, Eight of Wands. Ada movement di sini. Ya, tapi Tuhan juga sediakan kamu itu option. Ya, kayak ada 2 jalan yang sudah Tuhan sediakan. Kamu aku kasih jalan sini, tapi masih mikirin sakit hatimu, masih mikirin dia, masih mikirin kekecewaan kamu. Aku kasih kamu lupa sama dia, tapi mungkin jalannya berbatu nih. Kamu pelan-pelan bisa lupa dengan dia, gitu. Tapi jalannya berbatu, mungkin kamu bakal ketemu banyak buaya, gitu. Tapi kamu bisa lupa dengan dia. Sama-sama sakit, tapi healing at the end. Pilih mana? Itu kan? Ini Eight of Wands ini. Jadi cara Tuhan nanti nyentuh kalian itu berbeda-beda. Banyak kayak hal baru yang kalian nggak expect daripada sebelumnya, untuk mengetuk pintu hati kalian untuk memaafkan diri kalian sendiri di 2-3 bulan ke depan sampai menyongsong 2023 ini. Ya, beberapa di antara kalian mungkin bakal banyak dinas keluar kota, berpergian dengan pesawat, berpergian dengan kapal. Traveling is one of our things nanti. Buat kalian yang memilih kartu nomor 3 ya. Six of Swords di sini menggambarkan transformation. Kita harus punya tujuan hidup. Jangan sampai 2023 kita terombang-ambing, nggak tahu hubungan apa yang kita harus jalanin, nggak tahu mau kemana, nggak tahu bisnis apa, nggak tahu mau kerja apa. Kita nggak punya pegangan di dalam hidup ini. Six of Swords. Ya, kita akan bertransisi menjadi orang yang baru di tahun yang baru. Tapi dengan pemikiran yang sama di tahun 2022 juga. Luka yang sama. Gitu. Energi yang sama. Gak akan terjadi ini semua, kakak-kakak. Ya. Tutup ininya, sakitnya. Create. Imajinasikan apa yang kalian mau inginkan. Ya, jalani hidup saat ini dengan living your best time, dengan present moment yang sangat baik ya. Bertransformasi, bertransisi, berfokus pada diri, baru kalian dapatin ini transisi yang sangat mulus gitu. Kalian akhirnya menerima pelajaran yang kalian mungkin ini rasakan tadi. Six of Swords berarti transisi. Di dalam transisinya mungkin pelan tapi pasti, gitu ya. Six of Swords juga menggambarkan ya perjalanan-perjalanan bakal kita laluin di akhir 2023. Kita bakal beberapa di antara kalian tadi dinas keluar kota, beberapa di antara kalian mungkin pergian dengan kapal gitu. Banyak perpindahan dari satu tempat ke tempat lain juga aku ngerasa beberapa di antara kalian. Tapi esensi dari pembacaan ini adalah diri kalian sendiri, stability yang kalian cari. Ya. King of Swords di sini menggambarkan kalian tuh harus disiplin. Disiplin dalam ini semua. Apa yang kalian mau, apa yang kalian buat nih. Ya, disiplin dengan diri kalian sendiri. Jangan lagi luka batin lama dibuka lagi, dibongkar lagi gitu. Kalau udah berfase untuk melupakan seseorang, tapi tiba-tiba orangnya datang, kalian masih matuk kailnya, ya salah kalian sendiri karena kalian masih memberikan kesempatan untuk kalian luka lagi kedua kalinya. Ya, jangan sampai jatuh lagi ke lubang yang sama. Ini sarannya. 2023 bakal begitu tuh. Nggak akan bisa berubah kalau kalian masih begitu-begitu aja energinya. Trust me. Setelah ini harus diganti judulnya nih. Nasihat apa yang ingin kalian dengar gitu. Harusnya ya. Oke. Masa lalu nih terungkit lagi. Six of Cups. Six of Cups. Ya. Kalian bakal kembali lagi ke masa-masa kecil, memori-memori masa kecil bakal masuk lagi ya. Bakal ada pertemuan lagi dengan orang-orang lama di dalam hidup kalian 2-3 bulan ke depan sampai ke akhir tahun ya.
Atau bisa saja cinta lama akan bersemi kembali. Aku melihat beberapa di antara kalian ya. Dan kalian mungkin berharap untuk itu. Tapi lagi-lagi, apakah dia sumber lukanya? Kalau iya, jangan diterima, say. Ya, kita harus benar-benar ini fokus ke sini dulu. Fokus untuk menyembuhkan lukanya. We have to forgive ourselves, memaafkan diri kita sendiri, and then forgive orang-orang yang telah menorehkan luka. Mungkin proses healingnya akan jauh lebih cepat. Transisinya akan mungkin jauh lebih cepat. Ya, King of Swords kita harus disiplin. Disiplin untuk menghilangkan ini nih. Disiplin untuk menggapai ini nih, mimpi. Ya, Tuhan kasih akselerasi, Tuhan kasih jalan, and then smooth transisi terjadi di dalam hidup kita semua. Justice, konsekuensi. Kita bakal ngomongin tentang pelajaran hidup. Beberapa di antara kalian yang nonton video ini bakal belajar dari readingan ini. Oh iya ya, benar ya, gitu kan. Tapi di antara kalian mungkin gini, apa bisa aku ngejalanin ini, gitu. Jadi kayak ada dua mata pisau juga, tajam dan tumpul. Justice ini menggambarkan kita banyak belajar dari pengalaman hidup. Lihat kita mengaplikasikannya enggak, kita masih terikat enggak, kita masih, ya kita belajar, kita move on, tapi masih mendam rasa sakit enggak gitu. Ya, harus ada pelajaran yang kita bisa petik. Ya, jangan mau dibohongin terus-terusan, jangan mau ditipu terus-terusan, jangan mau berkorban terus-terusan. Which is hidup itu harus balance. Kadang kita kasih, and then we take. Kadang we take, and then we give. Jangan terusan give sampai semua habis. And then kalian butuh, kalian gak dapet. Esensinya dari The Justice ini menggambarkan keseimbangan. Berpikir seimbang, berperilaku seimbang. Bakal kita terus belajar. We keep learning. But, ya, kartu The Justice ini menggambarkan kita bakal bertemu dengan essence yang the truth. Essence yang sejujurnya. Yang diri kita mau bakal terlihat nanti di Desember. Tujuan kita ini bakal terlihat di Desember. Ya, hasil dari kerja keras kalian ini, karma yang baik, hasil waktu menunggu kalian ini bakal terjawab di Desember ini mungkin. So ya, teman-teman, kepanjangan readingan ini nanti kalian bosan. Menurut aku this is very good reading. Perubahan, transformasi, apapun yang sedang kalian lalui, jalanin aja. Tutup lembaran lukanya, jangan lagi mikirin itu. Fokus ke dalam diri kalian aja, ya. Forgive yourself, forgive others. Transformasi, transisi, acceleration, and then create something that you really wanted in your life. Be you, ya. Thank you. Well, aku bakal lakukan sesi manifestasi buat kalian semua. Ya, apapun yang terdapat pada readingan tadi, mohon ambil yang positifnya aja, yang negatifnya tolong difilter teman-teman semua, ya. Aku berharap kalian bisa menggapai resolusi yang baru di tahun yang baru nanti. 2-3 kita masih ada waktu ya, masih panjang waktunya. Tuh anjingku lagi marah tuh. Anjingku lagi reset tuh dia. Tar dulu. Agus. Berisik Agus nih ya. Kita akan lakukan sesi manifestasi untuk semua yang terdapat pada readingan ini. Alamak. Okay. I'm calling energy of angel to fulfill our dreams in this reading. Protects us with a lot of protection, a lot of love and fulfillment. Fill us with a lot of abundance and makes our life full of blessing. And then please make all the pain go away from our life. I'm clearing away obstacle. I'm attracting good things within this reading. Aku membersihkan dan menghilangkan semua bad reading yang terdapat pada pembacaan ini, dan menghilangkan semua energi negatif yang ada pada pembacaan ini, dan menarik semua energi positif yang terdapat pada pembacaan ini. Termanifestasilah semua keinginan kita sebelum di Desember 2022.
Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye bye from now. I love you. Bye bye.